Inilah Ajar karya Ari Blodong. Oke, dicek dulu satu persatu alatnya. Hadapi ini sebagai kesenian manusia sekalian ya, kesenian sebagai karya, karena manusia untuk mencari dirinya dia harus berkarya terus agar menemukan inti dari pencariannya ya.
Teman-teman sekalian, saya ingin kita memaknai ini ya. Kenapa ada karya seperti ini? Karena hidup ini, mau di kesenian, mau di politik, mau di kebudayaan, di rumah tangga, di perusahaan, atau di apapun, itu harus bergantian melayani. Nah, Kiai Kanjeng ini sudah menggunakan musik untuk melayani selawat, untuk melayani puisi, untuk melayani orasi, melayani macam-macam. Harus ada nomor di mana yang lain melayani kesenian, melayani musik. Jadi kowe berumah tangga, kadang kowe melayani anakmu, kadang anakmu melayani kowe. Kowe jadi presiden, kadang kowe melayani rakyatmu, rakyatmu melayani kowe. Demikian juga badan kita saja, saling melayani satu sama lain. Nek cewek berarti tangannya melayani silet, ya toh? Nek orang sing gelem nyewoki njur piye? Padahal tangan lebih mulia seolah-olah dari hasil itu tadi. Ya. Tapi pokoknya prinsip saling melayani, dan ini sebenarnya yang disebut oleh kriterianya Mas Huda Cak Dudung tadi. Tidak boleh ada yang ditindas. Apa dalam struktur kenegaraan, struktur kemanusiaan, kebudayaan, rumah tangga atau apapun, termasuk di dalam struktur kesenian. Seringkali orang mengatakan kalau sudah nada dan dakwah, dibilang musik itu cuma alat dakwah. Tidak apa-apa, musik melayani menjadi alat dakwah, tapi tolong dakwah juga kadang-kadang melayani musik. Karena musik itu salah satu sunnatullah. Karena tidak mungkin Anda menghindar dari musik dalam hidup Anda. Tidak mungkin Anda menghindar dari estetika atau art. Tidak mungkin Anda... Sekarang itu bisnis itu bahkan yang termahal itu yang sudah memperhatikan art. Barang yang sama di paket berbeda, dan paketnya itu kan kesenian sebenarnya. Nganggo bungkus sing apik, nganggo logo sing apik, nganggo plastik sing rapi, itu kan sebenarnya kesenian. Itu harganya bisa 5-10 kali lipat. Artinya kesenian begitu menolong dunia ekonomi. Ya sekaya kuwi lho, dengan karo aromaterapi itu. Nek sing ngobong menyan kuwi ning nggon gedung-gedung apik, mewah, orang disebut klinik, orang disebut bid'ah. Ning nek wis rakyat cilik sing ngobong menyan yo diarani bid'ah. Itu karena ada ketidakadilan dan ada penganiayaan. Maka Kiai Kanjeng ini orang yang sangat bersungguh-sungguh. Satu ya caranya tadi. Jadi suatu hari mereka insya Allah akan pasti mendapat ijazah maknya. Tinggal mereka ngalah dulu lah. Karena mereka sungguh-sungguh, mereka setia, dan tidak ada kelompok seperti ini yang jumlahnya semene kayak iki sing iso luwes kalau 5 tahun wae anyar. Nek wong 4 wong 5 iso 5 tahun. Nek nganti wong 20 ini iso 20 tahun kuwi kan. Nek ora wong tenanan, nek ora wong sungguh-sungguh, nek wong ora otentik, nek wong ora apa liyane mau. Ikhlas. Dan orang seumur mereka sebenarnya sudah tidak punya energi untuk berkarya ngapal kayak gini, gitu ya. Jadi Kiai Kanjeng bertanggung jawab tidak hanya kepada agama, tidak hanya bertanggung jawab kepada teologi, tidak hanya bertanggung jawab kepada akidah dan akhlak, tapi Kiai Kanjeng juga bertanggung jawab terhadap kesenian, terhadap estetika, terhadap art. Kan Anda tahu dalam filsafat kan ada benar salah, baik buruk dan indah jorok ya. Indah iki waliane angel. Ini pokoknya ono indah, ono apik, ono bener. Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan indah mestinya begitu. Selama ini hanya ada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi gitang kurang siji sikile. Kudune kaki 3 ki meng kaki loro. Nggak mungkin hidup tanpa keindahan. Sehari-hari aja nggak mungkin. Anda kesini tadi aja pakai konsep keindahan kok nganggo klambi sing endi ya toh. Kecuali cenduine meng kuwi ya. Wis diindah-indahke ya toh. Jilbabe dipilih matching ora karo klambine ya toh, karo sepatune, karo tase, karo untune. Nek untune pas ora sikatan ya golek jilbab sing nutupi kuninge gitu kan. Rambut saja kan selalu dikeseniankan, enggak mungkin rambutmu kok biarkan begitu rupa. Pasti Anda tiap hari sisiran itu dengan konsep kesenian, enggak mungkin tidak. Ngomong wae kudu ana lagune. Meskipun ada lagu-lagu aneh seperti bagaimana Pak Mustafa mengucapkan sesuatu, itu sebuah rap garda depan. Saya tadi dulu pusing,
reptil ya. Jadi gitu tuh Bang ya. Nah, Bung Chandra ini oleh Allah digiring memasuki wilayah tanggung jawab yang lain sekarang, kan begitu. Karena dia sudah memasuki dunia filosofi, dunia teosofi, ya, tasawuf, syariatnya juga dikuliti, diselami sampai ke tingkat tasawufi. Maka sekarang beliau tidak bisa meninggalkan dan tidak akan dibiarkan Tuhan untuk tidak mengetahui dan merasakan dan mengalami dan berkreasi di wilayah estetika. Maka beliau tiba-tiba saja dikasih hidayah lagu. Nah, nanti kita dengarkan lagu yang terakhir judulnya Bismillah. Jadi teman-teman juga gitu, ojo sekan-sekan jadi pelayan, tapi juga jangan sekan-sekan untuk sekali-sekali juga Anda dilayani. Gue karo bojomu lah gantian tuh ya. Sosok gue sing layani, sosok bojomu sing layani toh. Hidup memang seperti itu. Dan Kiai Kanjeng, saya tetap pacu mereka untuk kreatif. Mas Toto selalu maju Kiai Kanjeng untuk punya karya-karya baru secara kesenian, tidak hanya secara keagamaan, gitu loh. Dan mereka tidak lelah sampai sekarang. Terus juga karena ada teori kesehatan dan teori psikologi, dengan semakin banyak ngapalke dan berkreasi itu mengurangi asam urat, mengurangi gula darah, mengurangi pikun, kan gitu kan, dengan angel tanah loh, mau sing nom dewi malah lali ya, mau sing Saryanto ya malah rodo lali gitu. Karena nomor ini sangat sukar dan tidak setiap, jangankan setiap orang, tidak setiap seniman punya keterampilan untuk dan punya keikhlasan untuk ngapalki sepanjang itu. Kalau Anda melihat lingkungan iblis, saya pengen bertaruh sopo aktor Indonesia apa sak dunya sing wani dadi Semara Bumi kaya Joko Kamto. Ngapal ke berpuluh-puluh halaman perfect. Mongko pusing anaknya urung bayar sekolah. Ning iso ngapal ke. Karena dia ikhlasnya melebihi problemnya. Kesungguh-sungguhannya melebihi problemnya. Masalah Anda sekarang adalah jangan sampai problem Anda melebihi potensi dasar Anda. Sak gede-gede ini problemmu, kudu luwih gede imanmu, kudu luwih gede keteguhan pikiranmu, kudu luwih gede ikhlasan tenananmu atau kesungguh-sungguhanmu. Kalau kesungguhan kita besar, kalau keikhlasan kita besar, kesetiaan kita besar, maka semua problem akan dikalahkan oleh itu. Artinya problem akan disolusi oleh bahan-bahan dasar yang kita miliki dalam rohani kita. Mudah-mudahan ini bisa Anda proyeksi di dalam hidup Anda, bukan hanya untuk berkesenian, karena tidak ada kewajiban untuk berkesenian. Ning menungso ora iso mengelak dari estetika atau mengelak dari hal-hal yang indah. Kowe nek nyuguhi wedang barang lah ya nganggo gelas lah ya. Gelas itu ya dipilih lah ya. Apa sing blimbing, apa sing gelas plastik, apa ya dayohmu kok kon mangap yo kok curi nganggo derek ayo ora ta. Apa kuwi estetika anyar ya ora apa-apa kuwi. Mungkin Islam liberal nek nyuguhi ngono kuwi apa ya. Gawake kran apa nganggo anu kae apik banget tapi nganggo selangnya lho, dipijet kae lho. Ayo mangap banget. Itu juga setiap hari Anda berkesenian, tidak bisa tidak. Setiap saat nyusun kamar, ya toh. Sak murah-murahnya barang kita susun baik-baik. Dan saya kira Anda sebagai tadi Gus Yusuf mengatakan, beliau bahkan mengatakan kuwi lahir procot, kuwi wong Jawa. Ngono toh? Saya kira saya tidak akan membandingkan orang Jawa sama orang Islam, karena Anda menjadi orang Jawa itu adalah kenyataan Islam. Karena Allah mentakdirkanmu jadi orang Jawa, dan itu kenyataan agama. Itu sunnahnya Allah, itu takdirnya Allah, itu kudratullah. Bahwa kowe iki wong Jawa. Sing gawe sapa kowe wong Jawa, kuwi sing nentokke sapa, dan itu ketentuan Allah. Itu sama dengan matahari, sama dengan bulan, bumi, angin, air. Bahwa kamu orang Jawa itu sama hakikatnya dengan ketentuan Allah yang lain. Jadi itu kenyataan agama, bukan hanya kenyataan budaya. Nah selama ini kan kita anggap Jawa itu kenyataan budaya. Enggak, itu kenyataan takdir.
kenyataan Allah, kenyataan sunnahnya Allah, qudratullah. Mulane nek kowe njur dihilangke Jawamu, itu berarti yang dilanggar adalah Allah. Gusti Allah gawe warna abang, rasa kok ijo-ijo ke, abang ya abang. Sing penting abangnya ngabukti nang Gusti Allah kan ngono. Ning aja njur kowe dadi wong Arab sik, dadi wong Barat sik. Nah orang maknya saya kira adalah orang yang paling siap insya Allah untuk mempertahankan takdir Allah pada dirinya. Kan gitu. Jadi rasa minder. Kok Nabi ini kok wong Arab? Lu justru mergo dudu wong Jawa, mergo wong Jawa ki orang yang nggo Nabi wis lumayan apik. Nabi disalahke kono-kono mergo sing paling parah iki kono. Kaya ora ngerti to kowe. Lampu itu diletakkan di tempat yang paling gelap. Kalau tempat yang bisa bikin lampu kecil-kecil sendiri, itu nggak akan didatengin lampu gede. Nah orang Jawa itu alhamdulillah, ya Sunda, yang Duro, ya Melayu ya, itu mampu menemukan kreativitas-kreativitas yang sifatnya keagamaan juga. Anda mencoba mengenali Allah sendiri juga toh? Sebelum ada Asmaul Husna, Anda mencoba mengenali Ono Betoro Bayu. Ya kuwi meng ngarang, meng lak gerabak-gerabak. Oh ono sing berkuasa atas angin, ono sing berkuasa atas wedhus gembel jenenge Mbah Petro. Ono sing berkuasa atas lahar jenenge Kyai Gringsing. Ono sing berkuasa atas peta angin jenenge Jumadil Kubro. Gitu di Gunung Merapi. Tidak tepat seperti itu pasti, tetapi lak kowe golek to kowe. Itu kan ijtihad. Dan sepanjang itu tidak melawan otoritas Allah kan apik. Nek biyen dikenali ono dewa Wisnu, ono Brahma, Wisnu, Siwa. Itu kan upaya manusia mengenali yang maha kuasa. Terus bahkan ada detail, ada Sang Hyang Widi, ada Sang Hyang Wenang, ada apa meneh Sang Hyang Wikan dan lain sebagainya. Itu kan cara manusia berijtihad mengenali Allahnya. Kemudian karena manusia tidak mungkin mencapai kesejatian Allah hanya dengan dirinya masing-masing, maka Allah memberi informasi. Datanglah ayat atau firman-firman mengenai dirinya Allah. Bahkan diperkenalkan oleh Allah ada malaikat-malaikat jenenge iki. Karena kowe dhewe arep neliti kaya ngopo ora iso ketemu Jibril. Ora iso ketemu Mikael, paling ketemu ini Demit, gitu kan. Nah, mari kita apresiasi semua upaya manusia untuk mengenali Tuhannya. Itu namanya religiusitas. Nah, religiusitas toh harus kita puji, harus kita hormati, meskipun itu tidak boleh dianggap agama. Yang agama adalah yang dari Allah, yaitu penyempurnaan informasi kepada manusia. Mulane sadurunge ana Quran, kowe dikai kelengkapan sik, ya kuwi alam lan awakmu dhewe. Kowe dikai utek, dikai nurani. Nek ora duwe utek, ora duwe nurani, tidak punya akal, tidak punya hati, maka Quran ada gunanya apa tidak? Tidak ada gunanya. Maka termasuk dari sunnah Allah adalah akal manusia dan nurani manusia. Saya kira kowe ngomong, mari kita didik anak kita dengan Quran dan hadis, cukup ora? Cukup ora? Nek ora percaya, gaya gedung gede, jupuk bocah 50, tutupen, kirim makanan dikirim, minuman dikirim, kamar mandi ada di dalam, 5 tahun didikin dengan Quran dan hadis di dalam gedung itu. Dadi apa bocah? Ra ngerti wedhus, ra ngerti cacing, ra ngerti angin, ra ngerti kali, ya ra? Tidak cukup Quran dan hadis. Allah punya firman yang lain, fil afaqi wa fi anfusikum. Engkau memahami Allah melalui daun, engkau memahami Allah melalui angin, engkau memahami Allah melalui pencarianmu atas dirimu sendiri. Nanti taraf-taraf yang kamu tidak mampu dengan hati dan pikiranmu, Al-Quran menyediakan informasinya. Kalau kamu langsung Quran dan hadis, nek jari Mas Toto, kowe iki ngopo apal Quran ning ra iso ngliwet?
apik tenan iki pernyataan iki. Ayo ngono tapi Dek. Apal Quran ning ora iso ubah-ubah. Ora iso mliwet. Susu ora iso cewek bareng tapi. Jadi Allah itu begitu luasnya ciptaan dan firman-Nya. Jangan dilokalisir pada teks saja. Karena setiap gejala detak darahmu itu sendiri adalah firman Allah. Itu jelas kok di dalam penjelasan-penjelasan teksnya Al-Quran kan jelas bahwa semua gejala di dalam hidupmu dan alam semesta itu adalah ayat-ayat Allah. Oke, saya kembalikan sekarang ke karyanya teman-teman Kiai Kanjeng. Mulanya saya senang malam hari ini ternyata Allah mentakdirkan malam hari ini kita melengkapi pemahaman kita bahwa kita ini saling melayani. Bahkan di dalam pembidangan-pembidangan kehidupan kita saling melayani. Sebenarnya Pak Mustafa ini membaca puisi seperti ini dilayani oleh jamaah ma'iyah karena belum tentu dia membaca puisi di Purna Budaya atau di Societas bisa mendapatkan audiens seperti Anda. Jadi utangnya banyak sama Anda asli. Gitu. Sebagaimana Anda juga berutang banyak sama dia. Karena Anda dibikin kompatibel sama dia, sama Allah. Betul enggak? Angel tuh iso kompatibel karo Mustafa angel terang. Nganggo Corel Draw ya ora iso nganggo Photoshop ora iso apa men Microsoft Word. Tapi kan Anda kompatibel sama dia. Bisa sak metu-metune cangkeme iki apik. Dan Pak Mustafa juga bersyukur, Anda juga bersyukur dan saya lebih bersyukur lagi. Perjodohan antara Anda dengan Pak Mustafa itu saya senang banget. Senang banget. Makanya Pak Mustafa ditunggu di KC, ditunggu di Bambang Wetan, ditunggu di Barada, ditunggu di bulan depan teman sekalian nek ana sing gelem nang Surabaya tanggal 14 ya. 14, 15, 16 itu kita akan punya tamu Bu Camana dengan kelompoknya, Kartolo dengan grupnya karena mereka akan kita kasih hadiah, terus pengobatan Mas Joko Temon dari Telanggu di Surabaya. Memang kita pentaskan di Surabaya dulu, nanti tahun berikutnya mungkin Jogja, mungkin Jakarta kita lihat bersama. Nek ana sing duwe sangu nang Surabaya rame-rame rono iso menikmati semuanya dan Pak Mustafa mesti akan juga baca puisi mestinya di Surabaya kan Pak Mustafa belum pernah baca puisi. BBW sudah? Belum toh? Hanya Padang Bulan tapi Bambang Wetan belum pernah dan harus diuji apakah kompatibel apa tidak di sana. Sebab nek musuh wong Jawa Timur rada edan. Wong Jawa Timur maca puisi apik-apik malah dikendangi ya. Aku tau maca puisi ning Malang. Langit menguak ngono gitu terus arek-arek ning mburi tok lewang-lewung ngono kae to ya cuk aku mau itu arek-arek dadi kene maca puisi serem-serem kae lho diketak kaya dalang kae aku Malang iki penggawean iki Malang dadi kene Surabaya hati-hati to Mas main drama dadi Ken Arok nganggo pakaian apik banget tunggul amet dong ngono kae to terus semburi muka wis nang dibalekno klambine iku Aku Surabaya Mas ampunan nah itu Jawa Timur tapi maknya merangkum semua itu mengapresiasi semua itu bukan menaklukkan tapi menjadikan mereka semua bersaudara tidak hanya manusianya tapi setiap karakter dan fenomenanya kita pahami semakin engkau memahami orang lain itu pertanda engkau lebih memahami dirimu sendiri kan begitu. Semakin kamu tidak paham dirimu, kata Gus Chandra tadi, semakin sukar Anda memahami orang lain. Dan Anda di sini dilatih untuk memahami berbagai macam fenomena-fenomena. Oleh karena itu, Anda yang akan insya Allah diamanati Allah untuk ngurusin sangat banyak hal di hari-hari yang akan datang. Setelah pohon tumbang itu membusuk. Gedebuk, mulai ya. Oke teman sekalian, nanti kita akan untuk endingnya kita akan berdiri bersama dengan Sohibu Baiti karena sudah lama kita tidak upacara. Sekarang kita dengarkan Bismillah jam piro ini 2:30. Boleh deh 3 orang ngomong atau tanya sedikit aja Pak, supaya ya sampai ngomong 1 sebelum Gus Chandra menyanyikan Bismillah. Silakan. Nek orang masalah berarti apa? Oke, silakan yang ada. Ada satu lagi. Monggo Mas beri Mas. Nggih, beri Mas. Ayo silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Niam dari Sleman. Menarik sekali. Saya hanya komentar dan mungkin pertanyaan kalau nanti ada. Menarik tentang pencarian jati diri tadi. Ya, bahwa kalau menurut saya, jadi ketika kita sudah memahami diri kita sendiri, menemukan siapa diri kita, itu akan memang mudah memahami apa yang ada di luar. Karena saya percaya bahwa ada jagat cilik, ada jagat gede. Itu jadi dunia di luar sana, dunia di luar diri kita itu paralel dengan dunia yang ada di dalam diri kita. Segala rumitnya dunia di luar itu sama rumitnya dengan apa yang ada di dalam. Memahami diri sendiri, bahkan diri kita itu tidak lebih mudah daripada memahami fenomena di luar yang kelihatannya rumit itu. Makanya benar bahwa ketika kita sudah menemukan dan menyelami apa-apa yang ada dalam diri, tadi jika Cak Nun sempat menyebut sedulur papat limo panter, itu unsur-unsur yang ada dalam diri kita, segala kerumitannya, ada nafsu, ada apapun segalanya. Ketika kita sudah memahami posisinya, hakikatnya, kerumitannya, itu kita akan mudah memahami dan kita tidak mudah gumun dengan apa yang terjadi di luar. Dan kalau ini yang lebih praktis, Cak. Jadi saya juga sempat mengalami apa yang disebut galau itu tadi. Kemudian dulu saya orangnya pemalu, penyendiri, dan tidak pede dengan orang lain. Makanya saya berfokus pada apa sih yang salah dalam diri ini, apa sih yang ada dalam diri ini. Kemudian saya pelajari betul-betul kenapa orang jadi begitu, kenapa saya merasa begini, apa yang menyebabkannya. Ketika saya sudah tandanya ketika seorang sudah mulai menemukan jati dirinya, kalau menurut pengalaman saya adalah ketika dia mampu menghubung-hubungkan kejadian pengalaman-pengalamannya sendiri yang seolah tidak nyambung. Jadi misalnya waktu kecil kenapa sih saya berada di keluarga yang dilalah santri, orang tua saya santri, tapi saya sendiri jadi cah nakal misalnya. Kenapa sih saya harus mengalami itu semua? Kenapa saya berada di bapak yang otoriter misalnya? Tapi kemudian saya berontak dan mencari eksistensi di luar sana dan lain sebagainya, seolah tidak nyambung. Ketika saya keluar dari rumah, ya itu tadi ada apa yang terjadi selama ini itu untuk membentuk diri saya yang sekarang, dan ketika sudah menemukan itu akan lebih mudah ke depannya. Nah, ini pertanyaan. Kemudian setelah saya mulai menemukan apa yang saya cari, siapa diri saya tenang, Kak. Tapi lama-lama berada dalam ketenangan lama-lama itu juga menggelisahkan, Kak. Nah, apakah ini ada yang salah atau bagaimana? Itu Anda akan mendapat ketenangan berikutnya yang lebih mendalam lagi. Ya udah ngono kuwi. Nek kowe ajek kuwi dudu iramane Gusti Allah. Jadi iman pun begitu. Iman agak turun, terus dapat tantangan macam-macam, terus hampir tanggal, ya, hampir gugur imane. Setelah itu Anda akan mendapatkan iman yang lebih teguh lagi. Biasa kayak disebut ngono kuwi. Cinta ya ngono. Nek ra percaya radio. Cinta akan mengalami seperti itu, tapi makin lama kalau Anda memang sungguh-sungguh dan setia, maka Anda akan menemukan hakikat-hakikat cinta dan dimensi-dimensi cinta yang Anda tidak pernah perhitungkan. Dan Anda tahu bahwa Anda salah sangka dulu itu, gitu loh. Jadi menunggu panjang dan nikmatilah itu semua, karena Anda memang oleh Allah saya doakan dijadikan orang-orang yang akan ikut menjadi khalifah sungguh-sungguh di masa-masa yang akan datang. Ya, tepuk tangan. Saya ingin kasih contoh sedikit gini. Makyan di Bali itu kan sedang berbibit-bibit dan langsung begitu banyak kalangan ikut. Itu yang mempelopori justru perwira-perwira angkatan laut. Dan mereka itu ikut sekali padang bulan
sama sekali di sini kalau nggak salah ngelihat atau dengerin beberapa jam itu mereka sudah langsung in, dan mereka mengatakan sudah, kalau sudah ikut nakiyahan 2 kali aja kita nggak bisa lagi diabusi siapa-siapa, kita tidak bisa lagi dipengaruhi oleh hal-hal yang jelek-jelek, kita langsung punya ketahanan pikiran dan nurani yang teguh. Dan itu omongannya perwira Angkatan Laut, pokoknya kita punya ketenangan, kita senyum-senyum, dan saya godain orang supaya pikirannya mulai bangkit. Dan Indonesia ini memang yang harus bangkitkan Angkatan Laut. Ya, ini negara maritim, Pak. Bukan negara darat. Ya, maka nggak tahu kenapa Angkatan Laut yang banyak bergerak di sana, dan insya Allah akan terus rutin Makian di Bali. Teman-teman dari Banyuwangi, Lumajang, Jember, Masyono, Mas Solihin semua ikut memandu ke sana. Mudah-mudahan itu Surabaya juga akan beramai-ramai ke sana paling tidak 3 bulan 4 bulan sekali. Nah, awak pas dulin rono, tolong kontak dulu ke Progres supaya bisa ketemu sama teman-teman Makian di Bali. So, begitu Anda bermakian, Anda aman sama mereka, mereka juga aman sama Anda. Anda bersahabat dan bersaudara benar-benar. Insya Allah seperti itu yang terjadi selama ini. Gitu ya. Saya persilakan terakhir berikutnya, Mas. Betul, Mas.